Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bainah dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sastra anak, apa aja manfaat belajar sastra anak, dan ragam dari sastra anak. Yang pertama, pengertian sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak-anak yang berusia antara 6 sampai 13 tahun. Yang kedua, manfaat belajar sastra anak. Menurut pandangan Tarigan, terdapat 6 manfaat belajar sastra anak. Yang pertama, sastra memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan kepada anak-anak. Yang kedua, sastra dapat mengembangkan imajinasi anak-anak dan membantu mereka mempertimbangkan dan memikirkan alam, insan, pengalaman, atau gagasan dengan berbagai cara. Yang ketiga, sastra dapat memberikan pengalaman aneh yang seolah-olah dialami sendiri oleh para anak. Yang keempat, sastra dapat menyajikan serta memperkenalkan kemestaan pengalaman kepada para anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada ragam sastra. Apa aja sih ragam sastra? Secara garis besar, genre sastra dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu ragam sastra yang pertama itu ada realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi walau tidak harus bahwa ia memang benar-benar ada dan terjadi. Ada beberapa cerita yang dikategorikan dalam sastra realisme, yaitu yang pertama cerita realisme, yang kedua realisme binatang, yang ketiga realisme historis, dan yang keempat realisme olahraga. Selanjutnya ragam sastra yang kedua yaitu ada fiksi formula. Jenis cerita yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula yaitu cerita misterius dan detektif, yang kedua cerita romantik, yang ketiga novel serial. Yang selanjutnya ragam sastra yang ketiga yaitu ada fantasi. Jenis sastra yang dapat dikategorikan ke dalam fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, cerita fantasi yaitu cerita yang menampilkan tokoh, alur, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan baik, menyangkut hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Selanjutnya, fantasi tinggi dimaksudkan sebagai cerita yang pertama-tama ditandai adanya fokus konflik antara yang baik dan yang jahat, antara kebaikan dan kejahatan. Yang selanjutnya fiksi sains. Dan yang keempat itu ada ragam sastra tradisional. Jenis cerita yang dikelompokkan ke dalam sastra tradisional yaitu fabel, yaitu cerita binatang yang dimaksudkan sebagai personifikasi karakter manusia. Yang selanjutnya, dongeng rakyat diceritakan secara lisan dan turun-temurun. Yang ketiga, itu ada mitos, yaitu cerita yang berkaitan dengan dewa-dewa atau tentang kehidupan supernatural. Yang kelima, itu ada legenda. Legenda menampilkan tokoh sebagai hero yang memiliki kehebatan tertentu dalam berbagai aksinya dan itu sangat mengesankan. Selanjutnya ragam sastra anak yang kelima itu ada puisi. Genre puisi anak dapat berwujud sebagai berikut. Yang pertama, puisi-puisi lirik, puisi-puisi naratif, dan puisi personal. Dan yang terakhir ragam sastra anak itu ada non-fiksi. Bacaan non-fiksi dikelompokkan ke dalam subgenre buku informasi dan biografi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.